Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita manjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang tiada hingganya. Maka kewajiban kita sebagai hamba yang diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Yang sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa di atas sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan materi bahasan kita yang sebelumnya, yaitu membahas tentang 10 kaidah pensucian jiwa, yaitu dari kitab Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dan yang mana sebelumnya kita telah mengambil atau menjelaskan 3 kaidah dari kitab ini, yaitu kaidah yang pertama adalah hendaklah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah asas di dalam tazkiyatun nafs. Kemudian juga kita mengambil kaidah yang kedua, wasilah, cara agar kita benar-benar bisa membersihkan jiwa kita, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang ketiga, manba, sumber tazkiyatun nafs adalah yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian kaidah yang keempat, berkata hafizahullah ta'ala, al-qaidatur rabi'atu, kaidah yang keempat, ittikhadul uswatu wal qudwah. Ittikhadul uswatu wal qudwah, menjadikan panutan, wal qudwah, dan panutan tersebut dicontoh. Jadi menjadikan panutan, kemudian panutan tersebut dicontoh, dijadikan qudwah. Maka ini adalah kaidah yang keempat di dalam tazkiyatun nafs. Kalau kita ingin hati kita benar-benar bersih, hati kita benar-benar suci, maka hendaklah kita mengambil uswah, yang mana uswah tersebut kita teladani, dan tentunya kita menjadikan uswah tersebut adalah manusia yang terbaik, manusia yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sayyidu wulida Adam. Beliau adalah manusia yang terbaik. Bahkan beliau adalah manusia atau nabi
yang paling baik di antara nabi-nabi yang lainnya, paling mulia. Kemudian Syekh membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, dan ayat ini sering sekali kita dengarkan dari muballigh atau dari penceramah-penceramah, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Uswah, apa arti uswah? Uswah adalah teladan, contoh hasanah yang baik. Lihat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada uswah, contoh yang baik. Akan tapi anehnya sebagian kaum muslimin hanya menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai contoh dalam sisi akhlak. Ya, jadi mereka menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh hanya dalam perkara akhlak. Akan tapi dalam permasalahan yang lain mereka tidak mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini secara umum, uswatun hasanah dalam segala hal, baik dalam akhlak, baik dalam akidah, baik dalam ibadah, semuanya kita contoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah manusia yang terbaik. Ibadah Nabi, ibadah yang paling baik. Akidah Nabi, akidah yang paling baik. Bukan hanya adab, bukan hanya akhlak. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga beriman kepada iman yang lainnya, maka hendaklah kita senantiasa berusaha menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, sebagai panutan dalam seluruh kehidupan kita, baik dalam sisi akhlak, baik dalam sisi ibadah ataupun dalam sisi akidah. Kemudian Allah mengatakan, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita orang yang bisa menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dalam segala sisi, dalam seluruh aspek kehidupan adalah mereka yang hanya mengharapkan Allah. Berarti orang yang tidak mengharapkan Allah, mustahil ia akan bisa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia akan berat dalam mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita senantiasa menjadikan hati kita ini mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumal akhir, dan mereka yang beriman kepada hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini meskipun pendek akan tapi maknanya sangat luas. Kemudian berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan, hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau bahwasanya ayat yang mulia ini adalah pokok yang sangat besar, pokok yang sangat agung
dalam meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi af'alihi, fi aqwalihi, baik dalam ucapan, wa af'alihi, baik dalam perbuatan, wa ahwalihi, dalam segala keadaan. Jadi ayat ini adalah pokok yang sangat agung yang memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segi ucapan. Ucapan yang keluar dari lisan kita, usahakan seperti halnya ucapan yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ketika orang mendengarkan ucapan kita, senang, bahagia. Bukan ketika orang mendengarkan ucapan kita langsung ngelus dada, ya, menjengkelkan. Begitu juga af'al dalam ucapan kita, ya, perbuatan kita, ya, yang terlebih adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tata cara kita mengangkat tangan, dalam cara kita meletakkan tangan kita ketika kita selesai takbiratul ihram, ya, tata cara ruku, sujud, semuanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahwalihi, dan segala keadaan kita, ya, baik yang berkaitan dengan keluarga kita, berkaitan dengan diri kita, maka hendaklah kita senantiasa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, qala qaumun ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekelompok kaum pernah berkata di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Inna nuhibbu rabbuna. Ya, kata mereka, inna nuhibbu rabbana. Sungguhnya kami sangat mencintai Rabb kami. Sungguhnya kami sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala? Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rezeki, senantiasa memelihara kita. Ya, bagaimana kita tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kaum yang mengatakan demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengaku. Ya, dan biasanya kalau mengaku itu urusan gampang. Ya, mengaku itu gampang. Saya kuliah di sini, saya menuntut ilmu di sini, gampang. Ya. Akan tetapi yang berat adalah pembuktiannya. Maka lihat kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, fa'anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Apa itu? Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikuti aku, yuhibbukumullah, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Para ulama menjelaskan bahwasanya ayat ini adalah ayatul imtihan, ayat ujian, ya, ayat yang merupakan ujian bagi orang-orang yang mengatakan cinta kepada Allah. Ia mengatakan saya cinta kepada Allah, kemudian buktikan kalau dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berarti cintanya benar. Tapi kalau ia mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti tokohnya, baik itu kiai, mengikuti ustadznya, maka berarti orang yang seperti ini adalah cinta yang palsu. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah cintanya yang palsu. Karena ingatlah, kalau kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti dalam segala hal. Tidaklah kita ingat yaitu 3 orang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ia dapati adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bertanya tentang perihal ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian diceritakan ibadah Nabi seperti ini, salat beliau seperti ini, puasa, qiyamul lail seperti ini. Maka yang satunya mengatakan, adapun saya, ya, sebelumnya mengatakan, wah ini masih kurang bagi kita, ya, masih kurang. Adapun saya, kata yang satunya, saya akan berpuasa dan tidak akan pernah berbuka. Ya, ia puasa wisal, nyambung terus, gak pernah berbuka. Kemudian yang keduanya yang mengatakan, saya akan qiyamul lail dan tidak akan pernah tidur. Ya, kemudian yang satunya mengatakan, saya tidak akan pernah menikah. Nah, ada yang menikah dan belum menikah, ya. Jadi yang satunya mengatakan, saya tidak akan pernah menikah. Ya, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, ya, ke rumahnya, maka beliau diberitahukan bahwasanya ada 3 orang sahabat datang kemudian menceritakan seperti ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya, ya, manggil 3 orang ini, kemudian mengatakan, bukankah kalian mengatakan demikian dan demikian? Kemudian mereka mengatakan, betul wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, adapun aku, ya, kata Nabi SAW, ya, sebelumnya aku adalah manusia yang terbaik. Ya, aku adalah manusia yang terbaik dalam ibadah. Adapun aku berpuasa, aku pun berbuka. Aku qiyamul lail, aku pun tidur. Aku juga menikahi wanita. Kemudian Nabi SAW memberikan ta'liq, faman raghiba an sunnati falaysa min. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, tidak suka dengan ajaranku, tidak suka dengan apa yang aku lakukan, maka ia bukan dari bagianku. Lihat Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya hendaklah kita senantiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Fattiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'assi bihi dalilun ala sidqi mahabbatillah ta'ala. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittiba'. Ya, ittiba' itu mengikuti. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ta'assi dan mencontoh dengannya, contohi Nabi SAW. Dalilun adalah sebuah dalil ala sidqi mahabbatillah, yang menunjukkan akan benarnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ittiba dan mencontohi Nabi merupakan bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat diri kita, introspeksi diri kita. Bagaimana pengakuan kita kepada Allah? Ya, kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, kemudian apakah kita benar-benar ittiba kepada Rasul? Apakah kita benar-benar menjadikan Nabi sebagai contoh, sebagai idola, atau yang lainnya? Ya, dan jangan sampai kita menjadikan idola, ya, panutan kita itu adalah artis-artis, ya, apalagi orang-orang kufar, ya, mereka yang tidak bisa taharah, tidak bisa mensucikan diri mereka dari najis. Ya, jangan sampai kita menjadikan mereka sebagai uswah, jangan sampai kita menjadikan mereka sebagai teladan kita dan kita cinta kepada mereka, jangan. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, karena ingat, almar'u ma'aman ahab, seseorang tersebut akan bersama orang yang dia cintai. Kapan tuh? Pada hari kiamat nanti. Cinta sama orang kafir, menjadikan orang kafir sebagai uswah, menjadikan seorang kafir sebagai panutan, maka siap-siap, ya, bersamanya
di neraka wal iyad billah. Kemudian lianna al-ittiba' wal iqtida' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam was-sayr ala manhajihi al-qawim huwa 'ainu tazkiyah. Karena mengikuti dan mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di atas manhajnya itu adalah sumber dari tazkiyatun nafs, mata air dari tazkiyatun nafs. Selain Al-Quran adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yumkinul wusul ilaiha bighairi ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita dapat mensucikan hati kita tanpa meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Wa yuhditsu a'immatud dhalal fi kulli zamanin turuqan munkaratan. Disebutkan di sini. Para a'immah, para imam-imam sesat membuat inovasi baru pada setiap zaman. Dengan cara-cara yang mungkar, dengan cara-cara yang salah di dalam mensucikan jiwanya. Dalam menghiasi hati mereka membuat inovasi baru. Wa tuqawwi as-silatu billah ila ghairi dzalika mimma yuqal. Mereka berusaha menguatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu seperti khalwah, yaitu ia menyendiri. Kemudian berkumpul, beribadah di tempat-tempat yang gelap. Kan banyak seperti ini. Kadang sekelompok jamaah masuk dalam suatu ruangan, kemudian lampunya dimatikan, jendela-jendela ditutup, yang mungkin kan celah matahari masuk ditutup. Alasannya apa? Semakin gelap semakin khusyuk, semakin tenang hati. Ini a'immatud dhalal, para imam-imam sesat menyerukan hal yang demikian. Bahkan mereka membuat zikir-zikir khusus, zikir-zikir khusus. Bahkan ada juga yang berjumlah sampai berapa ribuan, 19.000, bahkan mungkin ada yang 1 M sampai tidak tahu apa yang diucapkan, mana awalnya malah akhirnya. Padahal yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang terbaik. Zikir sudah ada contohnya. Ucapan la ilaha illallah sudah contohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah lebih dari 100 kali dalam sehari. Begitu juga ucapan subhanallah wa bihamdihi tidak pernah lebih dari 100 kali dalam sehari. Jadi ini contoh yang terbaik. Begitu juga astaghfirullah wa atubu ilaih, tidak lebih dari 100 kali. Ini yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang muqayyad, yang berbilang. Tapi kalau yang zikir yang mutlak, tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Silakan. Tapi sebagian mereka yang membuat tiga-tiga seperti itu. Ada yang 500 kali, 100 kali. Kalau dasar katanya baru-baru 100 kali. Naik level 2 500 kali, level 3 1000 kali. Jadi sekali lagi semua ini adalah yaitu dakwah batilah. Klaim-klaim yang batil yang tidak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian beliau mengatakan yaqulul allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, tazkiyatun nufus as'abu min ilajil abdan wa ashad. Pensucian jiwa itu lebih susah, lebih sulit daripada ilajul abdan, daripada pengobatan fisik ini. Jadi tazkiyatun nufus, pensucian jiwa itu lebih susah daripada mengobati badan, mengobati fisik ini, mengobati luka, mengobati
penyakit-penyakit yang kelihatan, ya. Jadi lebih susah untuk mengobati hati. Faman zakka nafsahu birriyadah wal mujahadah wal khalwah allati lam yaji' biha ar-rusul huwal kal marid alladhi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi. Sebelum mengatakan, maka barang siapa zakka nafsahu, ya, yang berusaha mensucikan jiwanya dengan melatihnya, berusaha, ya, untuk membiasakannya, maka yang seperti ini adalah orang yang berusaha, ya, untuk mengobati dirinya seperti halnya ia mengobati penyakitnya. Ya, seperti orang yang luka, ia berusaha untuk mencari dokter misalnya. Ya, kalau ia luka, ia cari dokter yang ahli. Ya, begitu juga orang yang memiliki penyakit hati, ia berusaha mencari dokternya, spesialisnya, ya, spesialis hati, ya, agama. Dan disebutkan oleh beliau, farrusulu atibbaul qulub, dan para rasul itu adalah dokternya hati. Ya, para rasul itu adalah dokternya hati. Dan ingat, ilmunya para rasul, para anbiya war rasul diwarisi oleh para ulama. Maka tanya kepada mereka, kalau hati kita lagi galau, ya, hati kita lagi tidak menentu, ya, hantui oleh rasa was-was dan lain sebagainya, maka cari, ya, para ulama yang ahli untuk bertanya bagaimana cara terlepas dari itu, bagaimana untuk menghilangkan rasa galau dan lain sebagainya. Ya, seperti halnya kita ketika sakit, misalnya luka, tentunya kita akan cari dokter yang ahli, spesialisnya, bukan dokter abal-abalan, ya, bukan hanya kostum, ya, tapi ada tanda-tandanya sebagai dokter. Tapi ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, wa aidan fajami'ul a'malu allati laysa 'alaiha amrun nabi sallallahu alaihi wasallam mardudatun. Dan juga seluruh amal perbuatan yang bukan berasal dari ajaran yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut akan tertolak, mardudatun, ya, akan ditolak, ya, sudah ditolak. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka perbuatannya tersebut tertolak. Ini cukup sebenarnya jadi pedoman bagi kita dalam beribadah kepada Allah. Kalau ibadah tersebut, kalau amalan tersebut tidak ada sumbernya dari Nabi, sudah jangan dikerjakan. Ya, jangan kita lakukan. Ya, bahkan dalam kaidah dikatakan al-aslu fil ibadat tahrim, asal dalam ibadah tersebut adalah haram, ya, kecuali ada dalil yang membolehkannya. Ya, dalil tersebut dari Al-Quran, dari sunnah Nabi SAW, ya, ataupun, ya, perbuatan para sahabat sunnah, para khulafa ar-rasyidin. طيب إخواني في الدين أعزكم الله. قال الإمام سفيان الثوري سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى. Berkata Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan timbangan yang besar, ya, barometer yang besar tentunya dalam agama. Fa'alaihi tu'radul asya, maka hendaklah kita senantiasa menjadikan beliau ini sebagai rujukan dalam segala perkara. Ala khuluqihi, baik itu dalam akhlaknya, wasiratihi, baik dalam sirah, ya, jalannya, wahadihi, dalam petunjuknya, fama wafaqha fahuwal haq, maka yang sejalan dengan itu semua adalah kebenaran. Wa ma khalafaha fahuwal batil, maka yang tidak sejalan dengannya
maka itu adalah yang batil. Khuluq, akhlak. Nah, kita sebutkan di awal-awal tadi, ya, kita terkadang hanya menjadikan Nabi sebagai contoh dalam akhlak. Dalam sirah belum. Sirah itu jalan. Ya, bahkan kita kenal dengan manhaj. Ya, zaman sekarang manhaj. Bagaimana manhaj Nabi SAW dalam berdakwah? Ya, apakah dengan nyanyian? Apakah dengan musik? Ya, maka semuanya dicontoh kepada Nabi SAW. Ya, wahadihi, begitu juga petunjuknya. Ya, petunjuk Nabi SAW. Ya, dalam ini sebagainya. Maka sekali lagi, hendaklah kita menjadikan Nabi SAW sebagai barometer dalam menentukan yang hak dan yang batil. Ya, taib ikhwani fillah azamullah. Ini adalah kaidah yang keempat. Kemudian kita masuki kaidah yang kelima. Al-qaidatul khamisah. Kaidah yang kelima. At-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyatun. Nah, ini sangat mirip. Beda apa namanya, titiknya saja. Takhliyatun wa tahliyatun. Yang pertama pakai kha, yang kedua pakai ha. Ya, artinya berbeda. Nah, maka ini pentingnya belajar bahasa Arab, ya. Tazkiyatu at-takhliyatun, yaitu tazkiyah itu adalah takhliyah. Ya, apa itu takhliyah? Takhliyah itu adalah mengosongkan, membersihkan. Ya, membersihkan. Wa tahliyatun. Adapun tahliyah ini adalah menghiasinya. Ya, menghiasinya atau mengisinya. Jadi dibersihkan dulu kotoran-kotoran itu, baru dimasuki. Ya, kayak sebuah rumah yang mau ditempati, dibersihkan dulu rumahnya, ya, baru dimasuki. Ya, baru dimasuki biar nyaman. Ya, jadi ini namanya takhliyatun wa tahliyatun. Hendaklah kita membersihkan, ya, dan hendaklah kita menghiasinya. Nah, ini kaidah yang kelima dalam tazkiyatun nafs. Ya, tanpa keduanya ini hati kita tidak akan bersih. Hati kita tidak akan pernah suci. Disebutkan, berkata Syekh Hafizahullah Ta'ala, inna haqiqat tazkiyah, sesungguhnya hakikat dari tazkiyatun nafs. Nah, ini hakikat dari tazkiyatun nafs. Apa itu hakikatnya? Takhliyatun nafs awalan, yaitu membersihkan jiwa. Ini yang pertama. Membersihkan dari apa? Membersihkan dari noda-noda yang melekat di dalamnya, terutama noda apa? Noda yang pertama paling besar, noda kesyirikan. Ini yang paling pertama kita bersihkan. Bersihkan noda kesyirikan dari hati-hati kita. Begitu juga noda kebid'ahan. Ya. Jadi bid'ah-bid'ah, ya, yang nempel dalam hati kita, hilangkan. Begitu juga maksiat, noda-noda maksiat, dosa-dosa besar, ya, makan riba, ya, berzina, ya, atau dosa-dosa yang lain, maka bersihkan semuanya dari hati kita. Bitathhiriha anir rada'il wal ma'asi wad dhunub. Thumma tahliyatuha. Kemudian setelah itu baru kita menghiasinya. Baru kita memasuki hati ini dengan hal-hal yang baik. Ya, yang pertama lawan dari syirik apa? Tauhid. Ya, tanamkan dalam hati kita tauhid. Tapi ingat, lepaskan kesyirikan dulu. Ya, terkadang ada orang mengatakan, ya, yang penting saya bertauhid. Ya, adapun syirik nggak syirik, ya itu di luar. Ya. Atau juga ada yang mengatakan, ya, yang penting saya salat. Yang penting saya salat. Ya. Padahal harus dibenarkan dulu, harus dibersihkan dulu.
Ya, bersihkan dulu kesalahan-kesalahannya. Kesalahan dalam sholat bersihkan. Ya. Baru kita isi dengan yang lebih baik. Tauhid. Begitu juga hilangkan kebid'ahan, kemudian isi hati kita dengan sunnah. Kenapa? Karena tidak mungkin dua hal tersebut bercampur. Tidak mungkin dua hal yang bertentangan itu menyatu dalam satu wadah. Ibarat air dengan minyak. Ya, ibarat air dengan minyak tidak akan mungkin bisa bersatu. Maka seperti itulah noda-noda yang bandal dalam hati kita harus dibersihkan. Ya, bersihkan. Sebagaimana kita membersihkan lantai yang sangat kumuh. Ya. Cari alat pembersih yang super wah, baik super pel lah, atau Wipol lah, ya, atau dan lain sebagainya. Ya. Begitu juga dengan hati kita, harus kita cari sumber-sumber yang berusaha untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang melekat di badan kita, di hati kita. Ya. Jadi sekali lagi, hilangkan kesyirikan, kemudian tanamkan tauhid. Hilangkan kebedaan, tanamkan sunnah. Hilangkan maksiat, kemudian isi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kemudian dia mengatakan, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Khudh, maka ambillah dari harta mereka sadaqatan, sebagai sedekah. Ya, ambillah dari orang-orang yang memiliki harta tersebut sedekah. Tutahhiruhum, fungsinya adalah untuk mensucikan, membersihkan, bersihkan mereka. Nah, ini harta ini. Ya, harta ini diambil dari orang yang kaya sebagai sedekah, fungsinya adalah untuk membersihkan. Bersihkan mereka, bersihkan harta-harta mereka yang tadinya harta mereka haram karena tercampur dengan haknya, hak zakat. Dengan dikeluarkan haknya tersebut, maka menjadi pembersihnya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan agar, ya, sebagai tazkiyah, ya, tuzakkihim, dan tuzakkihim di sini artinya adalah, ya, an-nama, yaitu berkembang, tumbuh, berkembang, ya, tetap dengan baik. Arti zakat yang sudah kita terangkan, ya, pada kajian sebelumnya. Ya, jadi fungsi dari zakat tersebut adalah mensucikan harta tersebut, membersihkan, ya, kotoran-kotorannya. Kemudian yang kedua adalah agar, ya, harta kita semakin berkembang, ya, semakin berkembang, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa qauluhu ta'ala, disebutkan di sini tutahhiruhum, ya, yaitu makna firman Allah Subhanahu wa taala yang tutahhiruhum, yaitu sebagai hal yang mensucikan mereka, membersihkan mereka. Fihi isyaratun ila maqamit takhliyah. Ini isyarat tentang kedudukan takhliyah, ya, pembersihan dari kejelekan-kejelekan, ya, pembersihan dari kejelekan-kejelekan, yaitu dari dosa-dosa mereka. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah mengatakan wa tuzakkihim, yaitu tuzakkihim fihi isyaratun ila maqamit tahliyah. Ini adalah menunjukkan kedudukan tahliyah, ya, bil fadaili, dengan keutamaan-keutamaan, wal hasanat, dan dengan kebaikan-kebaikan. Allah akan berikan kebaikan disebabkan, yaitu dengan harta yang ia keluarkan. Wa taqdimut tathhir ala tazkiyah min babit taqdim at-takhliyah ala tahliyah. Kemudian pendahuluan tathhir, membersihkan, ini menunjukkan bahwasanya at-takhliyah lebih didahulukan daripada tahliyah. Ya, membersihkan sesuatu yang kotor tersebut itu lebih diutamakan daripada, ya, mengisinya dengan
ketaatan-ketaatan, menghiasinya dengan hiasan-hiasan yang baik. Ya, jangan sampai kita ketaatan terus berjalan, akan tapi maksiat juga terus berjalan. Ya, jadi jangan sampai perbuatan-perbuatan taat berjalan, maksiat juga jalan. Ya, jangan seperti itu. Ya, terkadang kan orang seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Ya, saya melakukan dosa, kan saya masih ibadah yang lain. Saya masih sholat. Ya, tahu itu adalah tempat maksiat, tidak masalah. Ya, saya akan kuat imannya. Ya, saya akan kuat imannya. Ya, kemudian ketika mau buang air, ya, air kecil, singgahnya di mana? Di tempat maksiat. Ya. Wah, ini nggak bisa ditahan nih. Padahal ya, tempat yang lain masih banyak. Makanya jadi hendaklah kita berusaha untuk mencari sesuatu yang bersih, baru kita isi dengan hal-hal yang baik. Baik, kemudian fala budda liman arada tazkiyatan nafsihi an yuqla'a awalan an ad-dunub wal atham ala tufsid al-qalb. Maka wajib bagi orang-orang yang ingin mensucikan jiwanya untuk melepaskan dirinya dari dosa-dosa, ya, dan maksiat. Nah, ini syarat yang pertama. Ya, kalau Anda ingin menjadi hamba yang benar-benar saleh, benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulai sekarang tinggalkan dosa dan maksiat. Ya. Anda yang masih bekerja di tempat yang haram, ya, di bank lah, ya, ribawi, ya, ataupun yang lainnya, kalau hati Anda gundah, pengen hati Anda bersih, pengen Anda tenang, maka tinggalkan. Iqla, lepaskan. Ya, lepaskan dulu. Ya, karena ini adalah syarat yang pertama. Wa tahjibu anhu nurul hidayati wal iman. Ya, karena semua itu akan menghalangi Anda dari hidayah kepada Allah dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Sesungguhnya seorang hamba, jika ia melakukan satu perbuatan dosa, satu kesalahan, maka akan dititikkan dalam hatinya, ya, dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Satu dosa, satu kesalahan yang dia lakukan, Allah akan titikkan satu titik hitam dalam hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh. Ya, kalau ia naza'a, berusaha membersihkannya, ya, wastaghfar, dan ia istighfar kepada Allah, wa tab, dan bertaubat kepada Allah, suqila qalbuh, maka hatinya akan bersih kembali. Ya, titik hitam tersebut dihapuskan. Ini kalau ia berusaha untuk membersihkannya, ya. Tapi bukan seperti wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalba. Akan tapi kalau ia ulangi lagi, nah ini orang yang senantiasa mengatakan sekali. Ya, sekali enggak apa-apa, ingat itu titik. Ya. Ulangi lagi 2 titik. Ulangi lagi 3, terusnya. Ya, maka wa in ada zida fiha hatta ta'lu qalbah, sampai hatinya ini penuh dengan titik hitam, ya, noda hitam. Wa huwa ar-ran alladhi dzakara Allah, kemudian setelah penuh, ya, titik hitam dalam hatinya, maka ialah menjadi ran, penghalang, ya, penghalang dari hidayah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang sudah seperti itu, sudah susah diharapkan untuk bertobat kepada Allah. Susah untuk diharapkan kebaikannya. Ya. Maka itulah para ulama menyatakan bahwasanya ahli bid'ah itu lebih susah taubatnya. Ya. Lebih susah taubatnya. Makanya
Ya, para ulama mengatakan bahwasanya al-bid'atu ahabbu al-iblis minal maksiyah. Bahwasanya perbuatan bid'ah itu adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh iblis daripada perbuatan maksiat. Karena pelaku kebid'ahan ya susah diharapkan tobatnya. Tapi kalau pelaku kemaksiatan masih bisa diharapkan. Kenapa? Karena ia sadar perbuatannya itu maksiat. Tapi kalau pelaku bid'ah tidak. Ia menganggap perbuatannya tersebut baik. Sehingga ia terus menambah. Ya. Terus sebagaimana disebutkan tadi. Ya, sudah mampu katanya level yang pertama ya 100 kali zikirnya. Ya, tambah level yang kedua 500 kali, tambah level terus. Ya, maka itu ikhwan fillah azamullah ya, hendaklah kita senantiasa membersihkan hati-hati kita ini dari noda-noda tersebut. Ya, kita ulangi, yaitu noda yang harus dibersihkan yang membandal dalam hati kita adalah noda kesyirikan, noda kebid'ahan, noda maksiat. Ya, lalu hendaklah kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi dengan tauhid, isi dengan sunnah, isi dengan perbuatan-perbuatan taat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati kita benar-benar menjadi hati yang salim, yang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, illa man atallaha biqalbin salim. Ya, semoga kita menjadi orang-orang yang termasuk dalam ayat ini yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan ya, yaitu dengan hati yang selamat. Inilah orang-orang yang beruntung pada hari kiamat kelak. Akhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan ya pada pertemuan berikutnya, yaitu kaidah yang ke-6 dan kaidah yang selanjutnya, yang semoga pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini benar-benar membawa berkah ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita kaji bisa kita amalkan dan kita terapkan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati-hati kita yaitu dari perkara-perkara yang merusaknya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.